51%. Data UNAIDS dan UNICEF mencatat 51% kasus HIV baru di Indonesia terjadi pada remaja hingga dewasa muda. Separuh dari semua infeksi baru adalah anak-anak muda. Generasi saya, generasi masa depan. Persis seperti apa yang juga terjadi baru-baru ini di salah satu daerah di Indonesia, angka orang dengan HIV/AIDS-nya mencapai ribuan di kalangan pelajar. Yap, Anda tidak salah dengar. Di kalangan pelajar. Sebetulnya, saya juga tidak bisa berhenti bertanya-tanya, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kali ini, saya ingin lebih banyak mendengar percakapan yang sudah terlalu lama kita tunda. Selamat datang di Enigma. Ada case-case di luar Nurul nggak terkait dengan isu ini gitu, yang pernah ditangani mungkin? Ada. Di tempat tersebut dia dilecehkan oleh gurunya, oleh seniornya. Jadi ibunya tahu juga? Ibunya tahu Akhirnya juga, tahu. ibunya mendampingin dia. Nah itu perilaku beresiko, mereka akan mau berpikir, oh iya nanti aku bisa hamil duluan ya, kayak gitu. Padahal aku masih sekolah. Kalau penis namanya misal titit atau burung, kalau pada perempuan misal roti atau dompet. Nah, kenapa kok kita ngajarin hal-hal kayak gitu? Menanamkan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi ini merupakan satu hal yang penting untuk bisa mencapai generasi emas tahun 2045. Pendidikan kesehatan reproduksi itu bukan hanya sekedar pengetahuan. Izinkan saya memulai dengan mungkin pertanyaan yang terdekat, Pak. Selama kita di rumah berbahan, kita banyak bicara soal isu-isu strategis, tapi kadang-kadang tuh sensitif buat beberapa kelompok. Nah, saya pengen itu dibahas hari ini, dan kita juga belakangan sering melakukan beberapa campaign di lapangan. Apa challenge-nya, Pak? Khususnya terkait dengan yang Pak Boy lakukan. Challenge-nya, contohnya kami sedang melakukan kampanye Kapan Go Human. Itu berusaha menarik kepada kemanusiaannya kita lagi. Mudah diucapkan, tetapi tidak mudah tuh kita lakukan. Hanya kita perlu benar-benar mengimbangi untuk melihat manusia. Kenapa manusia? Karena fondasi sosial itu saat ini dari 12 fondasi sosial itu sedang mengalami tantangan berat. Kadang-kala kita mengangkat sesuatu yang diabaikan. Walaupun sudah ada di berita, teman-teman jurnalis sudah mengangkat, tetapi tidak menjadi perhatian. Dan kemudian juga tidak cukup seksi dari sisi nilai ekonomi. Karena nggak ada nilainya nih gitu secara rupiah. Gitu. Kami ngambil sesuatu yang memang perlu dilakukan penguatan fondasi sosial di kehidupan kita karena tidak hanya soal carrying capacity dari sisi lingkungan, memang kita harus hidup di dalam sebuah lingkungan yang lebih baik, tidak terjadi ekstraktif contohnya, ataupun kayak bencana saat ini yang terjadi, itu karena ekstraktivitas dari kegiatan ekonomi, pengabaian dari sisi kebijakan contohnya, tetapi kita juga harus mengimbangi dampak di manusianya. Manusianya ini juga yang harus kita pikirkan. Karena itu tantangannya seperti apa? Tadi mungkin kegiatan yang agak tidak terlihat nih oleh yang lain gitu ya, karena tidak ada nilai rupiahnya dan tidak mudah mengangkat isu-isu tersebut. Contohnya ketika kita mengangkat kelompok rentan, salah duanya adalah individu berkebutuhan khusus maupun orang-orang yang pengidap, orang-orang yang hidup dengan HIV contohnya, kemudian ibu hamil, orang-orang tua dan lain sebagainya yang memang tidak menjadi cukup perhatian. Dan tantangannya di sana karena satu tidak cukup perhatian dan tidak mudah untuk diangkat karena orang-orang melihat sesuatu saat ini dengan kecepatan berita, kecepatan nilai, dan orang-orang hanya tertuang kepada sesuatu yang bersifat ekonomis. Sedangkan manusia itu tidak selamanya tentang ekonomis, tidak selamanya tentang kegiatan produksi, tetapi dia harus hidup, dia harus melanjutkan kehidupan ini. Disitulah tantangannya tidak mudah. Akan berbenturan dengan soal-soal kultural, akan berbenturan dengan soal-soal kebijakan yang mengabaikan, perhatian yang mengabaikan, dan lain sebagainya. Baik dari penerimaan di keluarga, penerimaan di sosial, dan penerimaan di kelompok-kelompok ekonomi itu sendiri. Disitulah yang kita alami saat ini dan kita tetap terus berjalan, tahap demi tahap, dan kita berharap terjadinya sebuah perubahan sosial yang lebih baik. Saya tertarik dengan pembahasan Pak Boy. Ada banyak publik mungkin tidak tertarik untuk membahas karena mungkin tidak ada nilai ekonomi atau yang sifatnya universal dan orang mau chip in perhatiannya di situ. Kita belakangan melakukan itu pada isu yang lumayan sensitif, Pak. Soal isu HIV atau ODIF ya, orang dengan hidup dengan HIV. Dan tanpa mention di mana, pada saat itu kita coba mengangkat
isu tersebut Yang sudah ada di berita padahal itu. yang sudah ada di Sudah ada berita, berita, tapi lalu tidak dapat perhatian cukup. dapat perhatian yang ramai, bahkan salah satu petinggi di daerah tersebut menghubungi kita Menghubungi kita langsung. dan membangun dialog. Nah, mumpung ada Dokter Teza juga di sini. Isunya tadi berangkat dari ODIF gitu ya, kalau kita spesifik. Sebenarnya ini terjadi, angkanya juga cukup tinggi ya Pak ya. Karena ada, ini tidak diajarkan, ya pendidikan Kespro gitu ya istilahnya. Atau justru ada pemahaman yang salah? Mas David, mungkin sedikit tambahan sedikit. Justru yang menjadi tantangan tadi, sebelum Dokter Teva nanti, Dokter Tiza nanti ceritakan lebih lanjut, itu justru lebih kena kepada remaja kita, generasi muda kita, bahkan generasi yang terdidik. Gitu. Itu yang ironi ya Pak? Itu yang ironinya. Dokter Teza mungkin bisa cerita lebih lanjut. Silakan dokter. Jadi di masyarakat kita, ketika kita berbicara terkait dengan pendidikan seks kayak gitu, itu dianggapnya adalah hal yang tabu. Karena kita dianggap mengajarkan seks kepada anak-anak kayak gitu. Padahal sebenarnya bukan hanya seks aja, tapi kesehatan seksual reproduksi yang komprehensif. Di mana kesehatan seksual reproduksi itu kita ajarkan mulai dari anak-anak sebelum sekolah. Itu sudah kita ajarkan. Kita ajarkan bagaimana mereka mengenal organ reproduksinya kayak gitu. Misal pada laki-laki namanya organ reproduksinya penis, kalau pada perempuan namanya vagina kayak gitu. Kan banyak orang yang mengajarkan kalau penis namanya misal titit atau burung, kalau pada perempuan misal roti atau dompet. Nah, kenapa kok kita ngajarin hal-hal kayak gitu? Agar hal tersebut mengurangi resiko dari terjadinya pelecehan seksual, kekerasan seksual. Agar mereka tahu, oh ini loh organ reproduksiku yang harus aku lindungi, yang nggak boleh disentuh oleh orang lain. Itu kita ajarkan dari dia mulai sebelum sekolah. Kalau ada orang yang memegang organ reproduksimu, kamu harus ngapain misalnya. Kamu harus berteriak, kamu harus lari, kamu harus minta bantuan. Itu kesehatan reproduksi yang kita ajarkan sebenarnya. Kemudian ketika mereka udah mulai SD di mana atau memasuki masa remaja kayak gitu, itu juga ada terkait dengan pendidikan kesehatan reproduksi di mana ada yang namanya pubertas. Misalnya usia antara 9 hingga 14 tahun biasanya pada laki-laki sama perempuan kayak gitu. Di situ ada apa saja sih yang terjadi, misalnya ada perubahan kan, kalau pubertas itu ada perubahan baik itu secara fisik, secara psikis maupun secara emosional, itu terjadi pada diri remaja. Dan itu harus kita kasih tahu, hey kamu sudah mulai remaja loh, misalnya tubuhnya sudah, bagian tubuhnya misal perempuan sudah tumbuh payudara, sudah tumbuh bulu-bulu kemaluan di ketiak, di pubis, di yang lainnya sudah mulai. Begitupun pada laki-laki sudah mulai tumbuh jakun, suaranya sudah mulai membesar, kumis, bulu ketiak, bulu kemaluan. Kemudian yang terakhir, kalau pada laki-laki ditandai dengan adanya mimpi basah. Kalau pada perempuan ditandai dengan adanya menstruasi. Ketika mereka sudah mimpi basah, ketika mereka sudah menstruasi, itu artinya mereka sudah matang secara reproduksinya. Ketika mereka melakukan hubungan seksual yang beresiko, mereka coba-coba kan biasanya kalau remaja itu. Nah, itu bisa terjadi, misalnya terjadi kehamilan tidak diinginkan, infeksi menular seksual. Nah, itu yang harus kita berikan pemahaman kepada mereka. Mereka harus bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Mereka tahu ketika mereka melakukan perilaku beresiko, mereka akan berpikir, oh iya nanti aku bisa hamil duluan ya, kayak gitu. Padahal aku masih sekolah. Gitu ya. Dari bagian remaja ini. Kemarin kita kumpul sama anak muda, Mas David. Itu banyak yang masih nggak kenal. Kita kumpul dengan 15-19 tahun. Pubertas itu nggak tahu. Yang taunya pokoknya perempuan tuh menstruasi. Tapi kalau laki-laki diajakin bicara, kamu udah pernah mimpi basah belum? Malu, takut gitu. Seolah-olah itu adalah sesuatu aib. Dan bahkan pernah saya menanyakan ke seseorang, ke remaja, terus remaja itu cerita sama ibunya, kebetulan itu kenalan baik. Terus ibunya marah, kok kamu bertanya sesuatu yang porno, kayak saya gitu. Padahal itu kan hanya mimpi basah itu adalah, padahal itu kerabat lah gitu ya. Itu padahal mimpi basah itu bukan sesuatu yang tabu dan porno kan sebenarnya. Sesuatu tapi itu yang sesuatu normal, yang memang harus dibicarakan kan. Iya, yang normal yang terjadi pada manusia. Jadi nggak perlu kita itu merasa malu, kita merasa takut bahwa itu adalah musibah. Bukan hal yang seperti itu, tapi selama ada siklus kehidupan, siklus kesehatan reproduksi ini akan selalu ada terus, mulai dari anak-anak, dewasa, remaja, sampai lansia itu kesehatan reproduksi itu akan ada terus di dalam tubuh kita sebagai manusia. Kemudian juga ketika dia remaja, dia kan tadi coba-coba kayak gitu, banyak sekali yang resiko dari kesehatan reproduksi ini yang bisa terjadi pada kelompok-kelompok remaja ini. Kemudian apalagi sekarang ya, situasi sekarang, lihat di sosial media ya, banyak influence kayak gitu
pakainya HP-nya yang yang boba, yang 3 kayak gitu, yang mahal-mahal, di mana mereka sebenarnya ekonominya nggak sampai segitu kayak gitu, tapi mereka pengen lihat teman-temannya kok pada pakai iPhone, tapi orang tua aku nggak punya uang, tapi aku harus sama kayak temanku. Akhirnya dengan jalan pintas mereka mereka menjual dirinya. Itu masih terjadi? Banyak sekali terjadi kayak gitu. Apalagi sekarang banyak aplikasi-aplikasi dating yang bisa mereka akses dengan begitu mudahnya. Jadi kayak ironi gitu. tadi yang di sebuah daerah tersebut sebuah keniscayaan berarti ya. Jadi maksudnya gini, kenapa akhirnya HIV banyak tersebar saat ini di Indonesia terhadap generasi muda dan bahkan kaum terdidik? Itu karena memang secara psikologis, fisiologis ya, tubuhnya hormon-hormonnya sedang membentuk untuk ada seksual arousal yang muncul gitu ya. Iya, benar. Tetap ditambah dengan dunia digital yang bisa mengakses semua informasi dan bisa lakukan apapun, terjadilah seperti itu. Iya. Plus ditambah edukasinya nggak ngerti bagaimana menjaga kesehatan reproduksinya, sehingga terjadilah HIV itu, begitu kurang lebih. Benar. Kelas 1 SMP, baru lulus sekolah dasar, sudah positif HIV karena perilaku seksual beresiko. Dan saya harus mengakui, ini adalah momen di mana saya menyadari betapa mendesaknya masalah ini. Ini bukan lagi tentang statistik, ini tentang seorang anak yang seharusnya masih fokus pada pelajaran sekolah, kini harus hidup dengan virus seumur hidupnya. Akhirnya, mereka memilih diam, dan virus itu terus bekerja dalam keheningan. Mungkin Dokter Reza boleh share nggak, ada case-case di luar Nurul nggak terkait dengan isu ini gitu, yang pernah ditangani mungkin? Ada. Gimana, Dokter? 2 bulan yang lalu, remaja. Dia, Perempuan, laki-laki? Laki-laki. Remaja. Ibunya pengen dia itu jadi anak yang baik-baik saja. Dia menyekolahkan dia di Secara umur tadi berapa, Dokter? SMP. Kelas? Dia kelas 3. 3. Waktu datang dia baru kelas 1 SMA. Di tempat tersebut dia dilecehkan oleh gurunya, oleh seniornya. Tapi dia nggak mau speak up, takut karena ada relasi kuasa, ada ancaman segala macam. Akhirnya dia nggak cerita. Kemudian ketika lulus SMA dia nggak mau mondok lagi. Dia keluar, terus habis itu udah bawa gadget segala macam. Dia iseng lihat aplikasi, kemudian dia ngedate dengan sesama jenisnya. Baru sekali dia berhubungan seksual dengan sesama jenisnya, datang ke saya untuk melakukan pemeriksaan. 2 bulan setelahnya kemudian dites HIV, hasilnya positif. Jadi dia awal mulanya justru dibully dulu. Dia dilecehkan. dapat kekerasan seksual dulu. Iya. Waktu itu dia takut segala macam. Betul. Dan itu yang luar biasa, dia datang dengan ibunya. Jadi ibunya sudah tahu juga. Ibunya tahu Akhirnya juga, tahu. ibunya mendampingin dia. Nah itu memang yang dibutuhkan adalah orang yang bisa mensupport si remaja ini. Itu luar biasa banget ibunya, mau menemani dia. Nah, luar biasa, merinding saya, Dokter. Iya. Karena memang nggak mudah sekali ya menerima sama di keluarga dia nggak disalahkan. Namanya dia HIV positif, kemudian dia melakukan hubungan SMA seksual. kelas 1? SMA kelas 1. Baru masuk SMA kelas 1. Sorry, HIV muncul apakah spesifik dengan karena ada aktivitas seksual atau ada faktor lain yang bisa menimbulkan orang kena HIV? Jadi HIV itu kan sebenarnya virus ya, yang dimana dia ditularkan melalui perilaku beresiko, entah itu berhubungan seksual beresiko. Penularannya kan bisa melalui darah, melalui cairan sperma, cairan vagina, darah, kemudian dari proses melahirkan dari ibu ke anaknya itu bisa ditularkan. Ketika ibunya HIV positif, dia bisa menularkan ke anaknya menjadi positif. Tapi nggak selalu dia bisa menularkan ke anaknya sampai menjadi positif. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bayi ini nggak tertular dari ibunya. Misalnya dia harus rajin minum obat ARV, antiretroviral, kemudian dia harus dicek jumlah virusnya ini sudah minim banget atau sampai tidak terdeteksi atau enggak, kemudian jumlah CD4 atau jumlah sistem kekebalan tubuhnya dia baik, baru dia boleh melahirkan secara normal, dia bisa menyusui. Nah, harus ada syarat-syarat biar dia tidak menularkan ke orang lain. Sebenarnya kalau berbicara tentang HIV, ada banyak kelompok yang beresiko ya, misalnya LSL, lelaki seks dengan lelaki, kemudian ada waria, kemudian ada pekerja seks perempuan. Mereka ini kan kelompok beresiko. Ibu hamil juga mereka kan beresiko tinggi untuk terkena HIV. Pada kelompok-kelompok ini mereka itu sebenarnya butuh juga ya, butuh untuk kita dampingin, kita dengarkan apa sih yang menjadi kebutuhan mereka, bukan karena orientasi seksualnya mereka bisa terkena HIV ya. Jadi ada orang misalnya LSL, lelaki seks dengan lelaki, mereka aman-aman aja nggak kena HIV, tapi yang bikin dia
beresiko adalah perilaku seksnya yang beresiko. Dia nggak mau pakai kondom, dia sembarangan, dia bergonta-ganti pasangan. Itu yang bikin HIV-nya bisa masuk, tertular HIV. Jadi bukan karena orientasi seksualnya, karena saya waria, saya bisa kena HIV, tapi karena dia berperilaku seksual yang tidak aman. Pekerja seks perempuan nggak semua kena HIV kan, juga mereka aman-aman aja karena mereka selalu pakai kondom. Ada lagi sekarang obat yang namanya PrEP, pre-exposure prophylaxis, untuk mencegah terjadinya HIV kayak gitu. Saya terus memikirkan pertanyaan ini. Kenapa kita begitu takut untuk memberikan pengetahuan yang justru bisa menyelamatkan nyawa? Pak Boy dari Rumah Perubahan memberikan analogi yang sangat tepat tentang pendidikan kesehatan reproduksi. Saat ini ada 16.000 anak di bawah usia 15 tahun yang hidup dengan HIV di Indonesia. Jika tren ini terus berlanjut, kita tidak akan bicara tentang bonus demografi 2045. Kita akan bicara tentang beban demografi. Sebuah generasi yang kehilangan potensinya karena masalah yang sebenarnya bisa kita cegah. Saya tidak ingin agak ke normative conclusion-nya gitu ya, bahwa ini tugasnya pemerintah. Saya melihat lebih kompleks dari itu ternyata, di keluarga, di sekolah. Nah, mungkin Bu Neta ada pandangan nggak dari sisi teman-teman UNFPA Indonesia kan lumayan concern dengan isu ini, sejauh mana ini udah didorong di masyarakat? Kalau menurut, dan itu benar sekali tadi yang disampaikan Pak David dan Pak Boy serta Ibu Tessa, bahwa gini, remaja itu sebagai sebagai makhluk yang berharga. Semua sebenarnya semuanya itu berharga, dan kita ingin mereka UNFPA sendiri mempunyai misi bahwa semua potensi orang muda salah satunya adalah potensi orang muda harus terpenuhi. Nah, itu memang definitely perlu kerjasama banyak pihak, nggak bisa satu pihak. Dan seringkali keengganan itu juga selain karena tabu, juga merasa, nanti remaja juga tahu sendiri. Kamu tanya aja sama ibu kamu, atau nanti kamu tahu sendirilah kalau sudah berjalan sendiri. Padahal itu nggak bisa, itu harus kerjasama dari banyak pihak. Pemberian informasi pendidikan kesehatan reproduksi yang lebih awal itu akan lebih baik, mempersiapkan mereka. Jadi bukan saat sudah menikah atau saat berhubungan seksual baru tahu, harusnya saya menyiapkan ini, seandainya saya dulu tahu saya akan bisa menjaga diri saya. Bukan seperti itu. Nah, kerjasama itu yang kami lakukan adalah, pertama, kita bekerja sama dengan kementerian, karena memang itu untuk menjaga sustainability, untuk keberlanjutan program. Menanamkan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi ini merupakan satu hal yang penting untuk bisa mencapai generasi emas tahun 2045. Pendidikan kesehatan reproduksi itu bukan hanya sekedar pengetahuan informasi pubertas atau itu, tapi lebih ke arah bagaimana dia bisa mengambil keputusan critical thinking untuk mengambil keputusan yang melindungi tidak hanya dirinya, tapi sekitarnya, lingkungannya, keluarganya, masyarakat. Kemudian kita kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan dalam mengembangkan modul. Tadi yang disampaikan oleh Dr. Tessa tentang guru menjadi satu hal yang penting juga, karena sekolah, sebagian besar remaja Indonesia ada di sekolah. Itu potensi yang sangat besar untuk bisa memberikan pendidikan Kespro di sekolah. Kemudian kita juga bekerja sama dengan 2 organisasi agama besar untuk bisa memberikan pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah atau satuan pendidikan yang berbasis agama Islam. Sehingga nanti pendidikan Kespro juga bisa dijangkau lebih banyak. Dan juga untuk remaja-remaja, kita kerjasama dengan para content creator muda yang memang bergelut di isu kesehatan reproduksi, karena sebagian besar remaja mengakses internet, media sosial. Jadi kita bekerja sama dengan para konten kreator muda ini memberikan pendidikan Kespro yang memang berdasarkan data dengan gaya mereka sendiri dan punya followersnya sendiri, itu bisa mendapat akses informasi dan berharap bisa menularkannya ke remaja lainnya. Terakhir, mungkin saya ingin melihat dari kacamata edukasi ya, pendidikan gitu. Ini tuh udah masuk kurikulum nggak sih? Atau sebenarnya udah masuk kurikulum. Jadi kami tuh UNFPA sedang melakukan pemetaan, assessment tentang seberapa jauh sih pendidikan kesehatan reproduksi itu terintegrasi di dalam kurikulum. Itu sudah ada, Pak. Tapi memang kembali tidak komprehensif dan Tidak berkelanjutan ya? tidak berkelanjutan. Ada di sini, ada di biologi, Lepas-lepas ya? lepas-lepas, ada di agama, ada di penjaskes, ya. Penjas. Ada di sebagian, tapi ya tadi tidak berkesinambungan dan tidak terus-menerus. Kemudian kalau untuk yang hasil sementara ini kita melihat justru di usia makin tinggi jenjang pendidikannya makin menghilang. Padahal semakin nggak diajari.
Enggak deh. Mungkin juga berkompetisi dengan mata-mata pelajaran lain yang memang lebih dianggap lebih prioritas ya, misalnya matematika mungkin. Nah, itu yang saya challenge Mas David. Karena kita akhirnya, ini kan konstruksi sosial sebenarnya tadi. Kita tuh individu kayak di drive sebagai mesin. Bahkan pernah nggak di sebuah negara itu perempuan tuh kayak mesin. Kapan harus melahirkan, kapan harus enggak. Nah, ini juga sama nih. Kita diajarkan hal-hal yang bersifat kayak mesin tadi, matematika untuk berproduksi segala macam. Tetapi tentang diri manusianya itu sendiri kayaknya sangat jauh kurang. Padahal pada akhirnya pekerjaan-pekerjaan itu sendiri kan banyak digantikan oleh AI dan machine learning. Tetapi sebagai manusia kan nggak pernah berubah. Nah, itu yang saya pikir tantangannya di sana. Karena kita pelajaran tentang manusia itu dulu ngomong tentang budi pekerti, tapi pecah-pecah nih semuanya. Outcome-nya apa? Gitu. Kalau sekarang pelajaran ada tadi kepecah-pecah di kesehatan tadi ada, di ini ada, tetapi output-nya nggak tahu apa. Misalkan pemahaman, kekuatan, kemampuan mengambil keputusan. Dampaknya mereka bisa mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Outputnya adalah mereka paham tentang cash flow. Itu kayaknya nggak ada di kita ya. Itu saya nggak tahu. Nggak ada sampai segitu kan ya kayaknya. Iya. Dan yang menakutkan sih Pak, kalau saya lihat justru belajarnya secara sporadis gitu di social media. Nah, itu dia. Karena kan ada istilah standar TikTok Pak. Standar itu. Jadi apa yang di state sama orang, POV itu seakan sebuah kebenaran. Yang jadinya kan mislead kalau itu beneran fakta. Kalau itu hanya buah pikirannya dia aja terus disebarluaskan, seakan-akan itu jadi fakta gitu. Saya di sini tidak untuk menggurui atau menyalahkan siapapun. Pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif bukan tentang mendorong aktivitas seksual. Ini tentang memberikan pemahaman, mengajarkan konsen, membekali mereka dengan pengetahuan untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab. Saya kembali memikirkan anak berusia 13 tahun tadi, kelas 1 SMP, positif HIV. Dan saya bertanya pada kita semua, berapa banyak lagi anak yang harus mengalami hal yang sama sebelum kita berani memulai percakapannya? Berapa banyak lagi masa depan yang harus hilang sebelum kita menyadari bahwa diam bukanlah cara untuk melindungi mereka? Saya David, sampai jumpa di Enigma berikutnya.